Hendra. Kira-kira di makam ini ada nggak penjara-penjara atau seperti di lingkungan ini yang Bapak pernah ngalami ada suatu keanehan? Ada, pernah. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1990. Kejadiannya berupa apa, Pak? seperti bis. Saya lihat bisnya kosong. Itunya seperti supirnya itu jangkanya banyak penumpangnya. Oke, bisnya kosong tapi tidak ada penumpang. Bisnya berapa besar, Pak? Bis yang gede. Bisnya besar, muatnya mungkin kira-kira 60-an ya, 60 orang ya. Tidak ada penumpang sama sekali. Terus supirnya gimana? Ya, waktu pulang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ala inna awliya Allahu alaihi, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul aliyul azim. Sahabat YouTube Buya Helmi yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya berada di lokasi makam seorang waliullah, yaitu yang bernama Syekh Hasanuddin, atau masyarakat Kerawang mengenal beliau dengan julukan Syekh Qurrata Aini, atau yang disebut dengan Syekh Qurra. Riwayat sejarah keistimewaan dari yang mulia Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurra atau Syekh Qurrata Aini, maka jangan lupa channel Buya Helmi, tekan subscribe-nya. Dengan Anda menekan subscribe-nya, insya Allah mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, Syekh Qurra sangat induktif sekali, sangat berpengaruh sekali dengan suatu kerajaan yang bernama antara kerajaan Sultan Demak dan kerajaan Pajajaran, di mana kedua kerajaan itu mereka saling ada kait-kaitan dan saling ada silaturahmi. Salah satunya contoh adalah muridnya yang bernama Dimas Subang Larang, yaitu murid yang kesayangan Syekh Qurra, dapat dinikahi oleh seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi, yaitu penguasa Pajajaran. Untuk lebih jelasnya lagi, keistimewaan, kekaromahnya, kemudian ke luar biasanya mujizat yang bernama seorang kiai namanya Syekh Qurra, maka kita akan menuju ke dalam, kita kenal beliau, kita kenal sejarahnya. Jangan tinggalkan YouTube Buya Helmi. Mari kita saksikan.
Sahabatku sekalian, Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurrata Ain atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro. Kuro itu diartikan sebagai tempat untuk belajar Al-Quran karena Syekh Kuro adalah seorang hafiz Al-Quran dan pelantunnya. Pondok Kuro suaranya sangat merdu sekali apabila dia membaca Al-Quran. Maka daripada itu Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah dijuluki oleh masyarakat setempat dengan julukan Syekh Kuro. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang. Yang syukur alhamdulillah pada saat sekarang ini masjid itu dijadikan masjid agung oleh Pemda setempat. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi. Beliau yang datang ke Karawang bersama para santrinya yaitu Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Pada suatu saat, tatkala Raja Pasundan, yaitu kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh rajanya, yaitu Prabu Siliwangi, berkunjung ke Karawang dan tertarik dengan suara emas dari lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nyimas Sumbang Larang. Karena tertariknya itulah akhirnya Prabu Siliwangi dinikahkan oleh Syekh Kuro dengan muridnya Nyimas Sumbang Larang. Yang syukur alhamdulillah Nyimas Sumbang Larang itu mempunyai 3 orang anak yang bernama Raden Walang Sungsang yang memimpin Kesultanan Cirebon, kemudian yang kedua Roro Santang yang kita sama-sama ketahui dalam sejarah ibundanya Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir adalah Kian Santang. Sedangkan Syekh Kuro sendiri kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itulah lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pemimpin pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam penyebaran agama Islam, yaitu Syekh Abdullah Darkom alias Syekh Darugom bin Jabir Mudapah alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tanko. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banji. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang cukup ilmu pengetahuannya tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegal Waru yang sekarang disebut itu.
Sedangkan anak Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan penyebaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau yang sekarang disebut Masjid Agung Karawang. Sedangkan sisa santri yang lain, Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari sebagai istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Puko Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata itulah Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai ini sumur tersebut dapat dipergunakan oleh masyarakat setempat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pukolapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggalnya, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya dengan wasiatnya sebagai berikut. Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duapa. Itulah wasiat seorang waliullah yang bernama Syekh Hasanuddin alias Syekh Kuro. Sepeninggalan Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayat Syekh Bentong menyiarkan agama Islam di Pulau Bata tersebut. Sahabatku sekalian, makam Syekh Kuro Karawang di makam Syekh Bentong pertama kali ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau disamakan pada abad ke-9. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri alias Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Maha Guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Inilah kenapa Karawang membuktikan bahwa Cirebon sendiri memuliakan seorang waliullah disebut Maha Guru yang bernama Syekh Kuro yang dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lamah Abang, Karawang, diperkuat oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung di tempat tersebut. YouTube Buya Helmi. Hari ini saya dengan Pak Hendra yang mempunyai usaha di makam Syekh Kuro. Pak Hendra ini sudah hampir 20 tahun ya Pak ya, di makam yang Syekh Kuro ini. Boleh saya tanya Pak, bagaimana selama ini yang Bapak ngalami di makam beliau ini? Misalnya umpama apakah pengunjung orang yang ziarah kemari ini cukup banyak, dapat memberikan kontribusi ke Bapak gitu? Banyak ya, gitu. Tapi Bapak dapat menghidupkan dari penjara-penjara makam beliau ya Pak ya. Terus ada kejadian-kejadian aneh yang Bapak alami? Ada, pernah. Tahun berapa itu Pak? Sudah 90-an. Tahun 1990. Kejadiannya berupa apa Pak? Seperti
bis. Hmm. Saya lihat bisnya kosong. Hmm. Itunya seperti supirnya itu sangkanya banyak Oke, penumpangnya. bisnya kosong tapi tidak ada penumpang. Bisnya berapa besar, Pak? Bis yang gede. Bisnya besar, muatnya mungkin kira-kira 60-an ya, 60 orang ya. Tidak ada penumpang sama sekali. Enggak, Terus supirnya gimana? ya waktu pulang itu mau pulang pingsan supirnya. Oh, supirnya pingsan di Nggak ada mobil. penumpangnya. Supirnya pingsan di mobil atau pada saat mau pulang? Di dalam. Oh, di dalam. Lagi nungguin. Oh, oke, terima kasih Pak atas masukannya. Pesan-pesan Bapak untuk para peziarah apa? Pesan yang jarah itu. Untuk para pendatang penziarah. Ya, pesannya itu jarah sih. Ziarah ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mudah-mudahan warung Bapak berkah ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Oke, sahabat YouTube Buya Helmi. Demikianlah kunjungan akhir ini ke suatu makam wali Allah yang namanya Syekh Hasanuddin atau dikenal dengan Syekh Kuro atau Syekh Nur Qurratu Ain. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah mahabbah kita, menambah cinta kita kepada para aulia. Ingat, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa aulia Allah tidak takut, bahkan dia akan hidup selamanya. Berkunjung ke makam wali Allah termasuk merupakan suatu keberkahan bagi kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Salam YouTube Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.